Kami selaku kuasa hukum dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan menyampaikan jawaban termohon dalam perkara nomor 284. Bersama kami hadir Ibu Darmiati dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulawesi Tengah. Tadi kami sudah menyampaikan PPT kepada pihak panitera dan mohon izin bisa disampaikan. Ya, silakan ditayangkan. Ada berapa lembar ini? Sedikit yang mulia, Oke. karena kami akan singkat-singkat saja. Ya, Lanjut, dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili karena objek sengketa yang dituntut pembatalannya oleh pemohon bukan keputusan termohon. oke. Pasal 2 PMK 3 2024 mengatur bahwa objek sengketa adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dalam petitumnya pada angka 2, pemohon menyatakan batal dan tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah bukan keputusan. Sekalipun sudah diingatkan oleh Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon bersikukuh bahwa yang dituntut adalah penetapan, bukan keputusan. Risalah sidang, lanjut. Oke. Ini kutipan risalah sidang, tidak perlu saya bacakan, lanjut. Ini perbedaan antara penetapan dan keputusan dari aspek tujuan, sifat dan pihak yang terlibat juga berbeda, dianggap dibacakan. Nomornya juga beda ya itu ya. Kalau putusan sama ketetapan. Nomornya sama, tapi istilah yang digunakan penetapan. Oke. Padahal penetapan dan keputusan itu memiliki makna yang berbeda. Oke. Terus? Lanjut, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, selisih suara pemohon dengan pihak terkait melewati ambang batas, jumlah penduduk Sulawesi Tengah 3185130, ambang batasnya 1,5%, jumlah suara sahnya 1.610.161 suara, selisih ambang batas jadinya 24.152 suara, selisih suara sah pemohon dengan pihak terkait adalah 102.825 atau sebesar 6,45%. Lanjut. Untuk memudahkan kami tampilkan dalam bentuk tabel. Lanjut. Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, khususnya mengenai bagian 3 kedudukan hukum huruf H yang mengatur bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam permohonannya, pada bagian kedudukan hukum halaman 7 angka 9, pemohon menyatakan bahwa adapun alasan pemohon untuk memberlakukan jurisprudensi dalam perkara aku adalah A. Adanya pelanggaran administrasi ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan terkait mutasi pejabat di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. B. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih. Jadi bukan pelanggaran TSM, tapi merupakan pelanggaran administrasi. Lanjut. Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang TSM, melainkan pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan tidak mengakibatkan sanksi pembatalan pasangan calon. Karena pasal 71 ayat 5 mengatur sanksi pembatalan bagi petahana yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 secara kumulatif, bukan alternatif. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, kata hubungnya adalah dan, bukan atau, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, bukan pasangan calon, sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Lanjut. Pelanggaran administrasi yang didalilkan mengenai pemilih yang dianggap dihalang-halangi atau dilanggar karena 1. Tidak mendapatkan cek pemberitahuan, 2. Membawa cek pemberitahuan tetapi tidak dapat menunjukkan KTP, 3. Pemilih datang setelah TPS tutup. Berdasarkan pasal 19 PKPU 17/2024, Surat Dinas KPU 2734/2024, Jungto Putusan MK nomor 141, pemilih di TPS harus menunjukkan KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir. Jadi dari 640 TPS yang ditalilkan, itu adalah pemilih yang memang tidak sah karena tidak bisa menunjukkan KTP atau biodata kependudukan. Dari 645 TPS yang didalilkan pemohon, ternyata pemohon menang di 194 TPS. 2. Ada 493 TPS yang hanya 1 pemilih yang didalilkan yang dihalang-halangi. Sehingga kalau dikaitkan dengan pasal 112 Undang-Undang Pemilihan tentang unsur PSU yang lebih dari 1, ini tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, ada 152 TPS lebih dari 1 pemilih yang dihalang-halangi dengan total DPT 77.485. Jauh lebih sedikit dari selisih suara sebesar 102.825. Jadi ini tidak signifikan. Lanjut.
Kesimpulan, pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan untuk menjadi alasan penundaan pemberlakuan ambang batas. Dalil-dalil pemohon tersebut di atas tidak termasuk dalam kejadian krusial atau khusus seperti yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam beberapa putusan yang menunda keberlakuan ambang batas pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan diputuskan dalam acara dismisal. Lanjut. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Petitum angka 2 pemohon menuntut pembatalan penetapan termohon nomor 434 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan seterusnya. Petitum angka 5 pemohon menuntut pembatalan penetapan termohon nomor 268 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon dan seterusnya. Termohon tidak pernah mengeluarkan penetapan termohon melainkan keputusan termohon sehingga petitum pemohon tidak jelas. Lanjut. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 1. Petitum angka 6 pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang, padahal bukan kewenangan Mahkamah untuk menetapkan pemohon sebagai pemenang. Petitum pemohon pada angka 7 bersifat alternatif untuk meminta PSU di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah atau di 6 kabupaten kota atau di 645 TPS dari 6 kabupaten kota sehingga petitum pemohon menjadi tidak jelas. Petitum pemohon pada angka 7 huruf A dan huruf B tidak jelas karena pemohon menuntut PSU tapi tidak menyebutkan TPS sehingga tidak jelas lokasinya di mana. Lanjut. Dalam positanya, pemohon menuduh pelanggaran dilakukan oleh Reni A. Lamajido sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, namun dalam petitumnya, pemohon menuntut agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi. 2. Pemohon meminta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor 3 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi, padahal yang dituduh melakukan pelanggaran hanya Rusdi Mastura, calon gubernur nomor 3. Dalam positanya, pemohon meminta menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 26 dan seterusnya. Pada faktanya surat keputusan tersebut tidak menyebutkan nomor urut pasangan calon. Lanjut. Dalam pokok perkara, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan pasal 71 terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Bantahan. Ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 secara bersamaan atau kumulatif. Bahwa terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret telah dibatalkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 800 dan seterusnya sehingga pengangkatan dan pelantikan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Lanjut. Dalil kedua, pelanggaran administrasi pemilihan pasal 712 terkait pengangkatan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu oleh Wali Kota Palu. Bantahan, ketentuan pasal 71 ayat 5 yang memberikan sanksi pembatalan hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 secara bersamaan atau kumulatif. Bahwa yang melakukan pengangkatan dan pelantikan bukan wakil gubernur petahana, calon wakil gubernur petahana, melainkan Wali Kota Palu yang menjabat pada saat itu dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak ada hubungannya dengan wakil wali kota. Dalil ketiga, terdapat pemilih yang dilanggar atau dihalang-halangi dalam menggunakan hak pilihnya pada 645 TPS di 6 kabupaten kota. Bahwa terkait dalil pemohon tersebut hanya terdapat 152 TPS dengan tuduhan lebih dari satu pemilih yang haknya dilanggar atau dihalang-halangi dengan jumlah DPT sebanyak 77.485, maka jumlah DPT-nya masih jauh lebih rendah dari selisih perolehan suara yaitu 102.825 sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Bahwa apabila dalil tersebut dianggap benar, quod non, hingga dilakukan PSU, hal itu sama sekali tidak signifikan dan tidak merubah hasil dari pemungutan suara. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 434 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024, menetapkan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 yang benar sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon Ali Nurdin SH dan kawan-kawan.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pihak terkait menyampaikan keterangan dalam perkara 284 atas nama pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Haji M. Ali dan Abdul Karim Al-Jufri. Pertama Yang Mulia, pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi poin A halaman 17 sampai 24 dianggap dibacakan Yang Mulia. Ini banyak yang sama ini. Yang ada yang beda dengan apa yang disampaikan oleh termohon? Kurang lebih sama Yang Mulia, yang poin A. Kemudian yang kedua, eksepsi pemohon tidak berkedudukan hukum halaman 24 sampai 36 juga dianggap dibacakan karena pada intinya permohonan pemohon sudah melebihi ambang batas Yang Mulia. Ya. Semestinya batasnya 1,5%, tetapi ini sudah 6,386%. Ya. Kemudian yang ketiga, eksepsi permohonan obskur pada halaman 36 sampai 40, ini juga mohon dianggap dibacakan. Ya. Karena pada pokoknya pemohon ini ada kontradiksi interminis, meminta PSU tetapi tidak meminta pembatalan atas objek sengketa. Ya. Konsekuensinya ketika objek sengketa dinyatakan sah, maka perolehan suara pemohon dan semua peserta dianggap sah. Kemudian lanjut ke bagian pokok perkara Yang Mulia. Ya. Pada intinya, pihak terkait menegaskan bahwa dari halaman 40 ini tidak terbukti pihak terkait melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, yakni menyangkut mengenai tuduhan bahwa calon wakil gubernur dari pihak terkait ini dulu berkedudukan sebagai wali kota di Kota Palu dianggap melakukan tindakan yang dilarang selama 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan sebagai pasangan calon. Ada 4 dalil bantahan, kami bacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Ya. Pertama, di halaman 46, intinya di poin 37 kami menegaskan produk hukum itu tidak diterbitkan oleh wakil dari pihak terkait, ya, karena posisi wakil pihak terkait saat itu adalah wakil wali kota Palu, melainkan produk hukumnya diterbitkan oleh wali kota Palu saat itu. Ya. Nah, sehingga tidak ada konsekuensi hukum yang mengena kepada calon wakil kami, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalaulah quote non dinyatakan itu sebagai sebuah kekeliruan, pada halaman 47.41 kami sudah menegaskan penerbitan SK itu dilakukan sebelum periode penetapan sebagai pasangan calon, sebelum periode 6 bulan dan sesudah itu dilarang. Jadi periode 6 bulan itu dihitung sejak tanggal 22 Maret, sementara objeknya sendiri diterbitkan tanggal 21 Maret Yang Mulia. Jadi H-1 sebelum larangan itu berlaku. Kemudian yang ketiga, pada poin 45 halaman 48 dan poin 46, kami juga menegaskan bahwa surat keputusan wali kota Palu sudah dibatalkan Yang Mulia. Ya. Dan kemudian pada poin 46 juga kami mencantumkan di sana ada penegasan dari Mendagri bahwa pembatalan itu dibenarkan. Nah, sehingga secara de facto sebenarnya objeknya juga sudah tidak bisa dipermasalahkan kembali. Kemudian yang keempat, bahwa pihak terkait dalam hal ini yang dipersoalkan adalah wakil dari pihak terkait, bukan petahana. Kami menegaskan di poin 49 halaman 49 dari keterangan pihak terkait, dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di mana bahwa masa jabatan kepala daerah itu 5 tahun, dihitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi calon wakil kami, pihak terkait, dulu memang wakil wali kota, sekarang mencalonkan wakil gubernur. Jadi jabatannya berbeda Yang Mulia. Ya. Kemudian yang terakhir, mengenai dalil dari pemohon adanya intimidasi, kemudian juga adanya penghalang-halangan kepada para pemilih, dapat kami sampaikan pada bagian akhir, kami sudah
menghadirkan bukti berupa keterangan tertulis. Ada 2 golongan. Pertama adalah keterangan tertulis dari saksi-saksi di TPS menegaskan tidak ada tuduhan sebagaimana dimaksud. Kami hadirkan sekitar 408 keterangan saksi tertulis sudah dimasukkan dalam daftar bukti. Kemudian Bukti P berapa itu? sebentar, Yang Mulia. Nanti kami masukkan bersamaan dalam persidangan ini juga, Yang Mulia. Bukti P35 sampai P41. 35 sampai 41 ya. Ya. Kemudian juga kami hadirkan juga bukti keterangan tertulis dari saksi dari pemilih, Yang Mulia. Pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang dituduh ada intimidasi. Ada sekitar 60-an surat keterangan tertulis. Oke. Pada intinya, Yang Mulia, kami ingin menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Kami lanjut ke bagian petitum. Silahkan. Ya, silakan. Dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau niet onverklaard verklaard. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 434 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Yang ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Dr. Anwar Hafid SOS MSI dan Dr. Reni Lamajido SPK MK sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang saya adilnya et quo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Kemudian di sini, Yang Mulia, ada kami mengajukan alat bukti di persidangan ini. Masih ada yang belum diserahkan? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, bukti tambahan P35 sampai P41. Diserahkan sekarang, diambil petugas untuk diverifikasi terlebih dahulu. Sudah dilekes ya? Sudah, Yang Mulia. Ya, diserahkan. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Oh, tasnya banyak tuh itu. Berapa itu? Nggak ada duitnya tuh itu? Baik. Sekarang Bawaslu. Mulia, maaf. Ya. Kami juga menambahkan tadi lupa disampaikan bahwa ada 5 akte afidavit dari ahli tertulis. Sudah disampaikan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia. Oke. Dari siapa saja ahlinya? Disebutkan. Izin, Yang Mulia. Ahli yang pertama dari Profesor Dr. Sudarsono SHMSI dari Universitas Brawijaya dan Dekan Universitas Brawijaya atas nama Dr. Aan Eko Widiarto SHM Hum. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebentar, Yang Mulia. Supaya terbuka, ada ahli siapa yang sudah tambahan keterangan. Prof. Darsono, Prof. Aan, siapa lagi? Dr. Heru Widodo. Heru Widodo, terus? Sebentar, Yang Mulia, saya Mestinya sudah siap itu. siap, Yang Mulia. Kalau gini menghambat jalannya revolusi. Heru Widodo.
Yang berikutnya Jadi udah ada 3, siapa lagi? Itu 5 katanya. ada 5 yang mulia. Ya. Itu handphonenya jelek sih, cari susah cari. Dr. Topo Santoso yang mulia. Topo Santoso UI Siap. itu ya. Terus apa lagi? Sama Pak Ruliandi yang mulia. Oh, Riandi, ya. Terima Iya, kasih. itu karena handphonenya jelek, jadi susah nyarinya. Padahal saya malah nggak punya handphone. Ya, terima kasih ya. Sekarang Bawaslu. Bawaslu itu keterangannya setebal ini mau dibacakan seluruhnya. 5 halaman aja kan udah buat baik. resumenya yang mulia. Saya tawari kalau mau dibaca seluruhnya boleh saja. Biar yang lain tidur itu. Silakan dibacakan. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Izinkan kami membacakan resume keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada sidang perselisihan hasil pemilihan tahun 2024. Pertama, terkait dalil perolehan suara hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024, khususnya pada angka 12 halaman 9, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon aku tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Kemudian laporan hasil pengawasan nomor 053 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2024 tercantum pada tabel di bawah ini. Dianggap dibacakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak bertanda tangan dalam formulir model D hasil. Selanjutnya terkait dalil adanya pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 2016 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh calon gubernur petahana nomor urut 3 pada masa dengan cara dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. Terhadap dalil akuo pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01 dan seterusnya pada tanggal 25 September 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan akuo tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dugaan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Maret 2024 ditemukan fakta berikut. Bahwa belum terbit SPMT surat perintah melaksanakan tugas, pelantikan dibatalkan pada tanggal 5 April 2024 dan telah dilakukan pelantikan kembali pada tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, bahwa dalam pertimbangan putusan PT Tun Makassar nomor 2 dan seterusnya, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun tindak lanjut dari surat keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru, belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN nomor 7 tahun 2017 mengenai cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan. Menimbang bahwa oleh karena keputusan pengangkatan jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum dan telah juga dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian jabatan. Sehingga dalam pergantian jabatan yang dilakukan oleh Rusdi Mastura pada tanggal 22 Maret belum terbit surat perintah melaksanakan tugas dan telah dibatalkan. Terkait dalil adanya pelanggaran pasal 71
berupa penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh calon wakil gubernur nomor urut 2 yang masih menjabat sebagai wakil wali kota, khususnya pada angka 3 huruf B halaman 18 dan 31 sampai dengan 31 dalil pemohon. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan aku tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Kemudian berdasarkan hasil kajian terkait dengan pergantian jabatan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palu tanggal 22 Maret 2024 ditemukan fakta berikut. Juga belum terbit SPMT, pelantikan dibatalkan pada 5 April 2024 dan telah dilakukan pelantikan kembali pada tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga sejalan dengan jurisprudensi pertimbangan PT Tun Makassar nomor 2 seperti yang sudah kami bacakan tadi. Selanjutnya terkait dalil adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya pada angka 3 huruf C halaman 32 sampai 124. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima 65 laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan dalil di atas. Dari 65 laporan tersebut terdapat 1 laporan yang diregistrasi berdasarkan formulir laporan nomor 09 dan seterusnya tertanggal 3 Desember tahun 2024. Hasil kajian dugaan pelanggaran yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap laporan aku pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran nomor 09 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Saudara Samerdan Munggeli dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan karena tindakan terlapor inkasu KPU Provinsi Sulawesi Tengah melanggar pasal 95 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu dan seterusnya. Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah aku yang menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi didasarkan pada hasil kajian yang menemukan bahwa tindakan terlapor inkasu KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah secara berjenjang mempedomani dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan pemaknaan bahwa pada proses pemungutan suara semua pemilih harus menunjukkan KTP dan atau identitas lainnya sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Hal ini melanggar prinsip aksesibel dan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat nomor 102 dan seterusnya tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut melalui surat nomor 257 dan seterusnya tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan telah hukum para terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan tahun 2024. Bawaslu Kota Palu menerima 138 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Parigi Motong menerima 22 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut terdapat 2 laporan yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Toli-Toli menerima 199 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Sigi menerima 16 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Poso menerima 7
laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerima 3 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan tersebut tidak terdapat laporan yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Terkait keterangan di TPS, ya terima kasih Yang Mulia. Sudah? Ya. Baik, terima kasih. Kaget saya berhentinya mendadak. Remnya pakem sekali. Baik, terima kasih Bawaslu. Prof, ini ada yang mau disampaikan? Kepada termohon dulu ya. Ini kan ada 3 paslon. Paslon pertama itu dukungan partainya dari mana saja? Izin Yang Mulia. Ya, silakan termohon. Paslon nomor urut 1 pasangannya. Ini jawab siapa nih? Oh, pihak terkait. Ya, terkait. Lebih jawab pihak terkait ya, sudah pihak terkait. Paslon 1 itu kan yang wakilnya mantan wakil wali kota Ya. Palu ya. Silakan, ini dukungan dari mana? Ya udah. Paslon termohon. 1 yang mana dari nih? kami selaku Ya, penyelenggara. sekarang termohon dulu aja. Baik. Iya. Untuk paslon 1 atas nama Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al-Jufri, itu ada pada halaman 46, partai politik pengusungnya 1 Partai Nasdem, 2 Partai Amanat Nasional, 3 Partai Kebangkitan Bangsa, 4 Partai Golongan Karya, 5 Partai Gerakan Indonesia Raya, 6 Partai Persatuan Pembangunan, 7 Partai Perindo, 8 Partai Solidaritas Indonesia. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2, Anwar dan Reni A. Lamajido, 1 Partai Keadilan Sejahtera, 2 Partai Demokrat, 3 Partai Bulan Bintang. Dan untuk paslon nomor 3, Harus Dimas Turo dan Sulaiman Agusto, 1 Partai Hati Nurani Rakyat, 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3 Partai Buruh, 4 Partai Umat. Demikian Yang Mulia. Yang petahana yang mana ini? Yang petahana nomor urut 3 Yang Mulia. Nomor 3 ini petahana gubernur. Dapat peringkat ketiga. Iya, gubernur. Petahana gubernur ya. Rusdi Mastura itu. Betul Yang Mulia. Iya. Ini kan sebenarnya dalilnya pokoknya 3. Betul, Yang Satu persoalan mutasi, kemudian Betul. intimidasi dan C pemberitahuan itu. Betul, Yang Mulia. Ya, sudah dijawab tadi, sudah kita dengar bersama. Jadi prinsipnya kalau yang terkait dengan mutasi pejabat yang ada di provinsi itu akhirnya dibatalkan. Dibatalkan, ada persetujuan dari Mendagrinya, kemudian ada pelantikan lagi, kami ajukan pada bukti T22 Yang Mulia. Itu T21, mohon maaf, kumpulan Dengan surat. yang dibatalkan yang sama, dilantik ulang yang sama pula. Betul Yang Mulia, ini kami ajukan, buktinya ada 5 surat Yang Mulia, ada surat dari gubernur, ada surat dari Mendagri, dan Oke. seterusnya Yang Mulia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang dilakukan di Kota Palu, Ya. itu sepengetahuan termohon, Ya. apakah mungkin wakil wali kota itu bisa melakukan mutasi? Itu kan mutasi itu Setahu kami kewenangan ada pada pejabat, pada wali kota. Dan Wali kota- wakil wali kota itu kan baru bertugas apabila kepala daerahnya berhalangan. Sehingga pada tidak bisa saat dimintai dilakukan mutasi itu apakah yang melakukannya wakil wali kota atau wali kotanya? wali kota. Karena Wali wakil wali kotanya. kota tidak bisa membuat surat kebijakan itu Yang Mulia. Kemudian di situ juga ada persetujuan menteri juga Belakangan ada yang Yang di Mulia. Palu itu juga Betul. sama polanya dengan yang terjadi di Betul Yang provinsi. Mulia. Tanggalnya yang berbeda. Betul Yang Mulia. Tanggal berbeda. Kemudian dilantik kembali juga Betul Yang Mulia. yang dilakukan di situ. Kemudian yang terkait dengan partisipasi pemilih itu Ya. sebetulnya seberapa banyak? Karena ini kan didalilkan pemohon C pemberitahuan itu banyak yang tidak sampai begitu. Partisipasinya bagaimana? Coba Sekitar diceritakan. 75% Yang Mulia. 75%. Dan berkaitan dengan C pemberitahuan, kami melaksanakan PKPU berkaitan dengan pembagian C pemberitahuan, di mana KPPS itu menemui para pemilih di rumahnya, tapi ketika pemilihnya tidak ada atau tidak berada di tempat, bisa dititipkan pada anggota keluarga atau orang yang dipercaya. Namun kalau tidak ketemu baru diambil agar tidak disalahgunakan. Sehingga ada data misalnya karena pemilih tidak ditemui,
pemilih meninggal dunia atau pemilih tidak dikenal. Jadi bukan karena tidak dibagikan yang mulia, tapi dibagikan hanya ketika datang ke TPS tidak bisa ditemui. Misalnya, karena seberapa di banyak kampung kan tadi yang banyak tidak bisa sampai kepada mereka? Mohon maaf, detailnya saya lupa, tapi sekitar 30% yang mulia. 30%. Tapi partisipasinya tetap tinggi yang mulia. Ya, ini kalau Begitu. Partisipasi 75% dibandingkan dengan pileg ada perubahan nggak? Pileg memang lebih tinggi yang mulia karena lebih dekat ke masyarakat kan dari DPRD dan lain-lain, karena ini kan tingkatnya gubernur yang mulia. Berapa tingkat ini ya? Kalau pileg pada waktu itu. mungkin Ibu bisa sekitar 90. Ya. Masih ingat? Ya, kalau tidak salah ingat 70. Tidak sampai 80%? Enggak, 78. Tidak sampai 80% juga? Enggak sampai. Tidak sampai 80% ya. Kemudian yang terkait dengan keberatan atau kejadian khusus ada nggak? Kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk kejadian khusus berdasarkan pendalaman kami terhadap C hasil dan C kejadian khusus itu tidak ada yang berkaitan dengan itu yang mulia, bahkan untuk tingkat TPS. Dengan intimidasi ada? Kenapa Bu? Intimidasi yang didalilkan itu ada kejadian Tidak ada, khususnya? Bu. Tidak ada sama sekali, semuanya clear. Tidak ada. Dan semua saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon yang ada di TPS, menandatangani berita acara. Bahkan pengawas TPS, semua pengawas TPS kan hadir pada tingkat TPS. Penandatangan itu sampai kemudian di tingkat provinsi, berjenjang, dilakukan semua? Kalau penandatanganan saksi pemohon sampai tingkat TPS, untuk tingkat kecamatan berbeda-beda Bu, tapi untuk tingkat kabupaten dan provinsi rata-rata tidak Bu. Di tingkat TPS tanda tangani. Tanda Di tingkat tangan. kecamatan? Di tingkat kecamatan ada yang tanda tangan, ada yang tidak, namun tidak memberikan alasan yang jelas. Kenapa tidak menandatangani? Di tingkat kabupaten juga begitu? Betul, karena yang dipersoalkan ini oleh pemohon itu adalah pemilih yang datang ke TPS karena hanya semata-mata membawa C pemberitahuan. Bagi mereka yang membawa C pemberitahuan, PKPU mengatur kewajiban untuk menunjukkan KTP dan ini sesuai dengan putusan MK. Keberatan pada waktu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi ada nggak disampaikan oleh pemohon? Berkaitan itu mungkin Ibu detailnya. Izin yang mulia, pemohon yang mulia kalau boleh. Ya, izin yang mulia. Tidak perlu ya bicara, bukan waktunya. Coba jelaskan. Ya, pada saat reka provinsi memang ada keberatan soal pendistribusian C6, bukan Di tentang tingkat hasil. provinsi itu yang keberatan soal apa? Soal kurangnya pendistribusian C6. C6 Tetapi itu yang C pemberitahuan. C pemberitahuan. Nah, tetapi berdasarkan rekapitulasi dari kabupaten bahwa tidak diterimanya C pemberitahuan itu karena alasan meninggal tidak bisa ditemui, kemudian tidak terdapat keluarga yang dipercaya untuk menerima formulir C6 tersebut. Bukan karena sengaja untuk tidak memberikan. Karena pada faktualnya memang sudah disampaikan tetapi kemudian memang tidak ada di Ya, situ. tidak ada orang. Kemudian yang tidak diberikan, bersangkutan. diambil kembali begitu. Iya, karena memang orang yang mau diberikan itu nggak ada di tempat. Jadi keberatannya pada C6 ini Ya, yang muncul di tingkat provinsi. ya sampai di tingkat provinsi. Itu keberatan yang sama terus muncul. Iya, di provinsi juga begitu. Begitu sama. Kok sampai sekian jumlahnya. Tapi itu menunjukkan berdasarkan hasil rekapitulasi dari kabupaten memang demikian, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Siap. Iya. Menambahkan mungkin yang mulia. Ini Gimana? kan kalau di daerah kebanyakan para petani, pekerja kebun atau pekerja harian. Sehingga ketika dibagikan di jam kerja, mereka sudah pada pergi dari rumahnya untuk pergi, akhirnya tidak bisa ditemui. Namun demikian kan PKPU mengatur bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan, Bisa maka tetap, mereka bisa mendatangi KPPS untuk mendapatkan. Iya. Dan sekalipun mereka tidak mendapatkan C pemberitahuan, selama mereka membawa identitas KTP dan namanya terdaftar di DPT, mereka bisa mencoblos. Atau kalaupun tidak terdaftar di DPT, selama alamat domisilinya masih di sekitar TPS, maka yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Kalaupun tidak bawa KTP, mereka bisa menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir. Ya, di TPS domisili. Betul. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Yang mulia, kalau boleh izin, yang mulia, pemohon yang mulia. Izin. Pemohon sudah tidak punya hak untuk klarifikasi bicara. dalil aja mulia. Enggak. Dalil kami bukan yang itu yang mulia. Nanti kita nilai. Ya, yang mulia. Kan sudah dimasukkan kan? Iya, tapi Ya. dalilnya bukan itu yang mulia. Iya, terserah penilaian Anda, nanti saya yang menilai. Terima kasih yang mulia. Ya. Baik.
Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T23. Betul yang mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT41. Betul, sama tambahan tadi. Iya, betul yang mulia. Baik. Kemudian Bawaslu mengajukan bukti PK 281 sampai dengan PK 28740. 740. yang mulia. Betul ya? Kemudian pemohon juga mengajukan bukti tambahan, bukti P173, P496 sampai 500, P502, P503, P505 sampai 510, P607, 608, 668, 729 dan 1034 dan 1035, betul? Iya yang mulia. Ya, apa masih seluruh- mungkin satu lagi yang mulia? Apa? Buktinya? Hah? Tambahan bukti apa masih mungkin? Kalau sekarang nggak mungkin, nanti kalau ini dilanjutkan di sidang pembuktian mau ditambahkan 1000 lagi boleh. Siap yang mulia. Afidavit aja yang mulia dari ahli. Ya, juga. tapi sudah terlambat itu. Oke, terima kasih. Ya, baik, seluruhnya disahkan. Izin, Apalagi tadi izin yang mulia, pihak terkait bisa menambahkan apa nambahkan apa? terkait dengan tadi yang mulia Ibu ini yang menanyakan soal apakah menghalang-halangi. Oleh karena itu kami menambahkan bukti pada hari ini yang didalilkan oleh pemohon itu kan ada 645 TPS Ya, dengan segala variasinya. Ada yang dihalang-halangi karena tidak bawa KTP dan lain sebagainya. Tapi untuk mengcounter itu kami meminta sekali lagi semua saksi kami di 645 sudah TPS itu sudah. dibuktikan? Sudah yang mulia yang dalam Ya, tambahan tadi kan Ya, yang sudah kan yang mulia. sudah diserahkan mahkamah kan? Sudah yang mulia. Ya, sudah. Terima Cukup. kasih. Ya, terima kasih.